Halo, Assalamualaikum sahabat Cahaya Grupan semuanya. Kembali di sore ini, saya membuat sebuah video inspirasi di Cahaya Kehidupan. Saya baru selesai memberikan kelas AMC online. Tadi pesertanya dari Bogor gitu ya. Seorang masih muda, dia bekerja di bidang IT, sehingga sefrekuensi dengan saya, sehingga dalam tadi memahami sangat mudah dan cepat sekali. Tadi mulainya agak siang karena dia masih ada meeting pagi, jadi jam 10-an, selesai jam 2, setengah 3 lah selesai. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah banyak komentar di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya cek di Cahaya Kehidupan, subscribernya sudah 53,5K. Waktu saya video sebelumnya 53,3 kan? Artinya apa? Semakin banyak orang yang senang dengan Cahaya Kehidupan, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya apa itu pikirannya, pentingnya mengenali dirinya dengan benar. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang uh, kebanyakan orang gitu ya takut membahas kekuatan pikiran. Jadi saya akan beri judul, masihkah takut menggunakan kekuatan pikiran? Kenapa? Karena faktanya banyak orang ketika diajak ngobrol lalu bicara tentang kekuatan pikiran, seolah-olah mikirnya apa ya? Mikirnya itu mistis, mikirnya itu jelek, kemudian mikirnya tidak pakai Tuhan lah dan sebagainya. Sehingga kadang saya agak-agak gemes gitu ya, agak lucu ketika ngobrol dengan orang, dengan teman, ketika bahas kekuatan pikiran, saya akan nyinyir gitu, saya akan menganggap apa sih gitu. Padahal seharusnya manusia menggunakan pikirannya. Kalau Anda takut nih, kalau takut pakai pikiran, kalau Anda takut bahas kekuatan pikiran, Anda salah persepsi sebetulnya, Anda salah paham, Anda salah memahami saja itu sebetulnya. Salahnya dari mana? Salahnya sejak kecil. Sejak kecil di kita gitu ya, di Indonesia atau di Asia biasanya tidak dikenalkan tentang apa itu pikiran, apa itu berpikir. Berpikir itu kalau bahasa saya adalah menggunakan pikiran. Jadi ketika lihat sesuatu mikir dulu, ketika mau baca sesuatu mikir dulu. Nah, dari kecil kita, dulu pun saya juga seperti itu ya, dipaksa bukan berpikir, dipaksanya untuk menghafal. Ini menurut saya pendidikan yang salah di sistem pendidikan kita sebetulnya, hanya sibuk disuruh menghafal. Anak-anak usia kecil, usia PAUD hanya disuruh menghafal. Kenapa tidak diajari konsepnya, diajari berpikir dulu menggunakan pikirannya. Ini namanya gelas, gelas itu tempatnya air. Diajari konsepnya, bukan sekedar dihafal ya ini gelas gitu. Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi sumber malapetaka sebetulnya. Makanya saya setuju dengan si Mas Menteri Nadiem itu bahwa sekolah bukan untuk menghafal, sekolah untuk berpikir. Pendidikan yang betul adalah pendidikan yang memaksa orang untuk memikirkan konsepnya, memikirkan sesuatu bukan sekedar menghafal. Menghafal itu tidak penting. Kenapa? Menghafal Anda hanya memasukkan tapi tidak diolah, tidak diproses, tidak diapa-apain. Kalau di komputer ada input, ada proses, ada black box di situ yang memproses inputan yang masuk. Nah, itulah pikiran, berpikir. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan tangan Anda? Siapa yang menciptakan kaki Anda? Siapa yang menciptakan kepala Anda? Anda sendiri? Pabrik? Atau siapa? Jawabannya Tuhan kan? Nah, kalau nih saya punya tangan, terus saya pakai buat ngangkat benda nih, saya pakai nih buat minum nih ya, buat minum, buat ngangkat ini cangkir, terus mulut saya pakai buat minum, salah? Apakah salah ketika saya punya tangan, saya pakai tangannya buat ngangkat, saya pakai mulut saya untuk minum, untuk berbicara, saya pakai kaki saya buat bergerak, buat berjalan, saya pakai mata saya untuk melihat, saya pakai telinga saya untuk mendengar. Salah?
Artinya apa? Saya menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Punya tangan, saya latih untuk bergerak. Punya kaki, saya latih untuk berjalan. Punya tubuh, saya jaga. Saya jaga kesehatannya, saya jaga semua hormonnya. Nah, termasuk juga ketika kita punya kepala. Kita punya otak, punya pikiran. Kalau kita, Anda, saya menggunakan pikiran, itu namanya kita sedang menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Salah? Coba deh Anda renungkan omongan saya barusan gitu ya. Saat saya menggunakan pikiran, saat saya menggunakan kekuatan pikiran, belajar mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran untuk digunakan dalam sehari-hari, yang dimana pikiran itu adalah ciptaannya Tuhan, dikasih buat kita pakai, di mana salahnya? Di mana kesalahan besarnya ketika mengatakan saya pakai pikiran, terus tidak boleh? Berarti pakai pikiran itu menduakan Tuhan, tidak menggunakan kekuatan Tuhan. Hello, coba deh kalau bicara dipahami dulu, disadari dulu ya. Ada beberapa komentar yang isinya seperti itu, pakai pikiran itu berarti nggak pakai Tuhan, pakai pikiran itu berarti ateis dan sebagainya. Kalau Anda Muslim, kalau Anda baca Al-Quran, Anda hitung berapa jumlah ayat yang menyuruh Anda untuk berpikir, untuk memahami, untuk menggunakan pikiran. Saya sudah hitung lebih dari 100 ayat. Artinya apa? Itulah perintah Tuhan yang utama kepada kita sebagai manusia. Yaitu apa? Berpikir, menggunakan pikirannya. Saya banyak mengajarkan di kelas MC online, banyak tipe orang, ada yang dia seorang spiritual, ada yang dia ustadz, ada yang dia juga tanda kutip pimpinan pondok pesantren dan sebagainya. Ketika saya sadarkan, ketika saya bangunkan dari tidur panjangnya, Bapak punya kepala, Bapak punya otak, berarti punya pikiran kan? Terus saya tanya, apakah sudah pakai pikirannya? Nah, mereka jawabnya bingung. Terus saya tanya, di Al-Quran, di kitab-kitab suci menyuruh untuk berpikir. Bukankah itu perintah Tuhan? Bukankah artinya Tuhan menyuruh kita, menyuruh Anda sebagai manusia untuk menggunakan pikirannya dalam keseharian hidup Anda, keseharian hidup kita? Ketika mereka tersadarkan, akhirnya apa? Mereka WA ke saya, Mas Firman terima kasih, saya tersadarkan dan membuat saya menjadi lebih ikhlas, menjadi kenal sama Tuhannya. Nah, itu tujuan saya sebetulnya membuat TMC, membuat YouTube Cahaya Kehidupan, menulis di blog saya, di buku-buku saya gitu ya. Untuk membangun kesadaran tentang Tuhan, kesadaran mengenal Tuhan sebenar-benarnya mengenali. Kalau kita mengenali kekuatan pikiran kita, bagaimana ajaibnya pikiran kita, Anda bisa cek testimoni di video sebelumnya, itu ada di grup-grup Telegram yang teman-teman yang saya sudah masuk di situ. Ada banyak postingan keajaiban dan itulah fungsinya belajar kekuatan pikiran dengan rumus AMC supaya apa? Sadar ternyata oh Tuhan itu maha baik ya, Allah itu baik ya. Sudah ngasih kita pikiran dan harus digunakan. Makanya terkadang di komentar-komentar itu ada juga yang WA ke saya mengatakan bahwa pakai pikiran itu salah, pakai pikiran itu buat dan sebagainya. Coba Anda coba tanya ke orang-orang sekitar Anda. Pasti mikirnya aneh-aneh. Padahal seharusnya itu yang diajarkan di awal, di masa awal pendidikan, di masa mengenal ilmu adalah bagaimana berpikir yang benar. Itulah fondasi utamanya. Jadi sebelum Anda belajar yang lain, belajar ilmu internet marketing, belajar jualan, belajar matematika, belajar apapun, apalagi yang sudah dewasa belajar macam-macam ya sekarang. Nah, Anda harus punya dulu basicnya adalah belajar bagaimana menggunakan pikiran Anda dengan benar. Karena itulah perintah Tuhan yang sesungguhnya kepada kita sebagai manusia.
Sadari ini dan Anda renungkan. Supaya apa? Supaya Anda tidak lagi takut menyebut kata kekuatan pikiran. Yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Terima kasih, salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.